Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas soal analisis real berkaitan dengan barisan dan fungsi kontinu. Barisannya bisa dilihat di video yang lain. Ini definisi fungsi kontinu, sejak kalkulus sudah belajar ini ya. Misalnya D subset dari R, kemudian A anggota D, fungsi F dari D ke R ini subset yang tidak kosong ya. Dikatakan kontinu pada A jika limit fx untuk x mendekati A sama dengan fa. Oke. Nah, fungsi f ini dikatakan kontinu pada domain D jika f kontinu pada setiap anggota domain itu. Kemudian ini yang nanti akan dipakai. Fungsi f dikatakan kontinu pada D, jadi bentuk lain dari ini ya. Jika dan hanya jika setiap barisan yang konvergen, setiap barisan di D yang konvergen, tentu saja konvergennya di D, di anggota D maksudnya, mengakibatkan barisan fxn konvergen ke fx. Jadi barisan ini adanya di D, di domain, kalau ini barisan ada di ring atau di sumbu Y, kalau ini kan sumbu X. Nah, penting juga diketahui negasinya. Jadi fungsi f dikatakan tidak kontinu, ya tidak kontinu pada D, atau tidak kontinu pada misalnya A anggota D, jika ada barisan xn yang konvergen ke A, tetapi barisan fxn-nya tidak konvergen ke fa. Gitu ya. Ada barisan xn yang konvergen ke A, tetapi barisan fxn-nya tidak konvergen ke fa. Nah, yang ini tadi f dikatakan kontinu pada D itu artinya ya kalau limit xn ini misalnya sama dengan A-nya anggota D, untuk setiap A anggota D, mengakibatkan limit fxn konvergen ke fa. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini A-nya anggota D. Untuk semua A anggota D. Nah, lanjut. Nah, ini soal yang mau dibahas. Diketahui fungsi f dari R ke R dengan rumus fx sama dengan 4x kuadrat tambah 1 untuk setiap x anggota real, dan diketahui barisan ini. Xn atau barisan X sama dengan Xn yang rumus suku-sukunya seperti ini. Xn sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N untuk 1 per K kuadrat plus 5K plus 6 untuk setiap N anggota bilangan asli. Yang diminta cari nilai limit fxn untuk X mendekati tak hingga. Oh, ini bukan X ya, tapi N harusnya. N mendekati tak hingga. Nah, keistimewaannya fungsi kontinu yang tadi sudah dijelaskan itu, mencari ini, berarti yang dilakukan adalah limit fxn untuk n mendekati tak hingga, itu karena f-nya kontinu, limit ini bisa masuk, jadi ada pertukaran. Jadi seperti ini. Limit xn untuk n mendekati tak hingga, menuju tak hingga. Seperti itu ya. Artinya kalau begitu, cari dulu aja limit xn-nya untuk n mendekati menuju tak hingga. Nah, jangan lupa rumus xn-nya itu yang ini. Ya. Oke, jadi jelas ya. Cari dulu limit barisannya, baru nanti dikaitkan ke fungsi. Nah, hasil limitnya itu, hasil limit barisannya itu substitusi ke sini. Gitu. Nah, saya hapus untuk memudahkan. Ini ada beberapa yang sudah saya tulis. Nah, ini xn. Ini biasa ya, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini hanya memfaktorkan biasa. Nah, setelah itu kita ingin menyederhanakan supaya nanti penjumlahannya itu mudah gitu ya. Jadi yang ini
1 per K plus 2 dikali K plus 3 ini bisa kita tulis dalam bentuk begini. Dibuat dalam bentuk teleskopis kalau nggak salah ya. Nanti akan saling menghilangkan. Ini K. Seperti itu. Nah, tinggal seperti biasa menjumlahkan pecahan. Di SMP kelas 2 rasanya belajar seperti ini. Ini akan diperoleh K dikali A ditambah 3A plus K dikali B ditambah 2B. Nah, ini sama dengan pembilangnya ada KA, KB, berarti bisa kita tulis A tambah B, oh ini nulisnya begini aja, ditambah 3A plus 2B. Penyebutnya masih tetap yang ini. K plus 2 yang nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Jadi ini udah sama gitu ya. Nah, ini koefisien K-nya 0 di situ. Jadi kalau begitu A tambah B-nya ya sama dengan 0. Nah, sementara ini ada konstan. Ini konstantanya 3A plus 2B. Jadi 3A plus 2B. Nah, silakan sama dengan 1 ya, sesuai dengan yang ada di sini. Silakan gunakan eliminasi. Eliminasi kan ini tinggal dikali 3 aja ya. Kalau dikurangi, maka diperoleh B-nya sama dengan negatif 1 kan. Nah, nanti A-nya dapat sama dengan 1. Gitu ya. Jadi, kalau begitu, si bentuk ini menjadi 1 per K plus 2. Karena B-nya negatif 1, jadi seperti ini. Nah, begitu. Nah, ini akan memudahkan penghitungan pada bentuk sigma. Dilanjutkan. Nah, ini yang tadi ya. Kemudian hasil seperti ini ya sebetulnya suku demi suku dijumlahkan gitu ya. Ini kan suku pertamanya substitusi aja K sama dengan 1. Maka diperoleh 1 per 3 kurangi 1 per 4. Ditambah suku keduanya kan 1 per 4 kurangi 1 per 5. Dan seterusnya. Suku ke N-nya adalah 1 per N plus 2 kurangi 1 per N plus 3. Nah, ini nanti saling menghilangkan. Sehingga yang tersisa 1 per 3 kurangi 1 per N plus 3. Yang ini. Itu ya. Nah, kemudian lanjut. Kita ambil limitnya. Gitu ya. Limit xn-nya itu. Nah, begitu. Limit xn tentu saja untuk n mendekati hingga ya sama dengan limit ini. Ini sepertiga, yang ini kan 0. Jadi hasilnya sepertiga. Tapi yang ditanya ini. Ya, tinggal dilanjutkan aja. Seperti itu ya. Limit fxn seperti di penjelasan di awal tadi. Limit xn untuk n mendekati tak hingga sepertiga, maka f sepertiga sama dengan 4 kali sepertiga kuadrat tambah 1 hasilnya ini. Oke. Ini soal berikutnya, silakan dibaca ya. Jadi kalau ditulis si fungsinya itu, waduh, sebentar. Jadi kalau ditulis fungsinya itu fx sama dengan 4x dan x plus 6. Ini kalau x-nya anggota bilangan rasional, ini kalau x-nya anggota bilangan irasional. Begitu. Ingat aturan itu ya. Nah, yang ditanya E adalah semua bilangan real, semua anggota himpunan bilangan real yang membuat f itu kontinu. Artinya pertanyaannya, pada x mana fungsi ini kontinu? Gitu. Nah, untuk keperluan itu, nah ini saya hapus lagi. Untuk keperluan itu, kita buat aja grafiknya. Ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kira-kira segini lah ya. 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, yang pertama 4X. Untuk X-nya bilangan rasional. 4x itu ya, nah ini aja sebagai tanda ya.
Nah, karena ini untuk bilangan rasional tentu saja tidak membentuk garis aja, tapi inilah titik-titik gitu. Nah, anggap aja pas gitu ya. Gitu. Kemudian X plus 6. X plus 6 itu berarti sini. Nanti dia akan ketemu di sini nih, 8. Nanti di sini akan ketemu di negatif 6. Ya, kalau ditarik. Nah, ini juga sama, putus-putus. Karena hanya untuk bilangan irasional. Seperti ini ya. Nah, nanti dia tuh ya di sini dia tuh continue. Gitu ya. Jadi gampangnya kalau ada soal kayak gitu, ya cari aja titik potongnya. Di mana bilangan rasional dan irasional tuh nanti akan bertumpuk gitu ya. Nah, ada di situ. Nah, ini kan akan kita peroleh X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Jadi fungsi ini akan continue di X sama dengan 2. Sehingga si E-nya itu, anggotanya, ya hanya 2. Nah, titik limit suatu himpunan itu sama saja di buku lain istilahnya titik cluster. Nah, nanti lihat aja di channel saya itu ada pembahasan titik cluster. Nah, untuk himpunan yang seperti ini, himpunan bilangan asli gitu ya. Ini titik clusternya tidak ada. Jadi, kalau ditanya maka himpunan semua titik cluster atau titik limit E adalah himpunan kosong. Karena himpunan ini tidak punya titik cluster. Pembahasan titik clusternya silakan di cari aja titik cluster tulisannya ya. Di channel saya itu. Gitu. Nah, itu karena ini isian singkat ya hanya itu. Tapi bagaimana membuktikan bahwa fungsi yang seperti ini tuh hanya continue di X sama dengan 2, tapi tidak di yang lain. Nah, ikuti pembahasannya di sini. Kita akan buktikan F itu, ya tentu saja kalau pilih isian singkat nggak perlu ya sampai ke sini. Tapi ini supaya tahu. Pertama kita akan buktikan F itu continue pada X sama dengan 2. Artinya kita mau membuktikan ini. Gitu ya. Nah, untuk membuktikan itu, jangan lupa tadi fungsinya itu bentuknya begini. 4X kalau X-nya rasional dan X plus 6 kalau X-nya bilangan irasional. Gitu ya. Jadi nanti akan ada pembagian seperti itu. Nah, yang sudah belajar analisis real, kalau fungsinya kayak gini, itu kan kalau dibuat analisis pendahuluan ya, ini kan dikurangi, ini oke. Untuk X-nya bilangan rasional, itu ya. Maka si Fx dikurangi F2, Fx-nya ikuti ini. Jadi 4X kurangi 8 ya, 2 itu bilangan rasional, kalau dia ikut aturan ini. Ini kurang dari, atau ini sama dengan 4 kali X kurangi 2. Nah, X kurangi 2-nya kurang dari delta. Nah, kemudian 4 delta sini ya. Dan ini kurang dari epsilon. Jadi kita peroleh deltanya yang ini sudah kurang dari ya. Jadi ini sama dengan juga boleh. Jadi deltanya epsilon per 4. Sementara yang satu lagi, untuk X-nya bilangan irasional. Ini ya. Bilangan irasional kan ikut ini aturannya. Karena X-nya irasional itu ya. Sama dengan X plus 6, F2-nya 8. Ini kan diperoleh X kurangi 2. Kurang dari delta. Ya, deltanya kalau gitu cukup sama dengan epsilon agar ini semua kurang dari epsilon. Gitu ya. Jadi ada dua pilihan tuh. Deltanya epsilon per 4 atau deltanya sama dengan epsilon. Agar berlaku dua-duanya, maka pilih yang terkecil. Gitu ya. Pilih yang terkecil. Kebetulan ini dua-duanya linear, jadi mudah sekali. Jadi pilih yang terkecil, yaitu
epsilon per 4. Nah, kalau sudah itu saya hapus. Lanjutkan. Nah, tadi kan sudah ya, diberikan epsilon positif, pilih deltanya ini, tadi sudah dijelaskan, sehingga jika ini nilai mutlak X kurangi 2 kurang dari delta, nah kalau ini karena masalah kekontinuan, ini tidak ada kata-kata begini, tidak ada ini lebih dari 0 ya. Nah, maka Fx dikurangi F2 dalam nilai mutlak, Fx karena X-nya bilangan rasional, maka ikut aturan yang 4x ini, gitu ya. Nah, sementara yang satu lagi, ini kalau irasional. Ini Q, gitu ya. Jadi, karena X-nya rasional, maka ikut yang atas 4x, F2-nya 8. Seperti biasa, ya gitu ya. Kalau itu untuk X-nya bilangan rasional. Untuk X-nya bilangan rasional ya, untuk X bilangan irasional, maka Fx-nya jadi ini. Kalau F2 ya tetap 8, karena 2 itu kan bilangan rasional, maka ikut yang ini, ikut 4x. Jadi seperti ini, kurang dari delta. Deltanya, tadi kan, deltanya, kalau mau, ini deltanya sama dengan epsilon per 4. Ya, epsilon per 4 itu kurang dari epsilon. Gitu. Seperti itu ya. Jadi dengan demikian untuk setiap epsilon terdapat delta, sedemikian sehingga Fx dikurangi F2 kurang dari epsilon. Nah, itu membuktikan bahwa fungsi itu kontinu. Jadi dari ini semua untuk rincinya seperti itu. Tapi kalau mau membuktikannya kayak begini juga boleh di bawah ini ya. Jadi cukup sekali aja. Hanya si Fx-nya tidak dirinci. Karena kata kuncinya itu di sini. Deltanya epsilon per 4. Nah, itu selesai untuk membuktikan bahwa F kontinu pada 2. Tapi apakah hanya pada X sama dengan 2 saja F itu kontinu? Jawabannya iya. Karena yang lain itu tidak kontinu. Nah, ini cara membuktikannya. Akan dibuktikan F tidak kontinu pada A, di mana A-nya tidak sama dengan 2. A bilangan real ya. Nah, kalau tidak kontinu berarti tugas kita adalah pilih barisan. Kalau pilih itu kan tertentu ya. Pilih barisan misalnya Xn. Dia konvergen ke A, tetapi barisan Fxn-nya tidak konvergen ke A. Jadi, atau dengan kata lain, limit Xn-nya sama dengan A, tetapi limit Fxn-nya tidak sama dengan Fa, gitu. Dan A-nya sembarang, gitu ya. Semua anggota real, semua anggota himpunan bilangan real yang bukan 2. Karena untuk X sama dengan 2 tadi sudah dibuktikan kontinu. Oke, saya hapus. Nah, ini caranya. Nah, kalau A-nya bilangan rasional, gitu ya. Pilih barisan yang suku-sukunya irasional. Sekali lagi, kalau A-nya itu bilangan rasional, pilih barisan yang suku-sukunya irasional, bilangan irasional. Tapi dia konvergen ke A. Ini ya. Apakah ada? Ada, itu dijamin. Gitu ya. Contoh, barisan yang bentuknya kayak gini nih. Akar 2. Gitu. Kemudian akar 2 plus akar 2. Akar 2 plus akar 2 plus akar 2. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Dan seterusnya. Ini suku-sukunya irasional, tapi konvergen ke bilangan rasional, yaitu 2. Gitu ya. Jadi itu dijamin ada. Lihat di, ya sudah ada di channel, sudah saya buat pembahasannya.
Gitu ya. Jadi pilih barisan ini yang suku-sukunya irasional tapi dia konvergen ke A yang merupakan bilangan rasional. Dan ya itu tadi ya, limit xn sama dengan A itu. Maka limit fxn, ingat xn-nya adalah bilangan irasional. Sehingga fx-nya sama dengan x plus 6. Nah ini. Dengan pakai aturan limit, ini kan limit xn ditambah limit 6. Limit xn-nya A, limit 6 ya 6. Jadi A plus 6. Nah tetapi fa, ingat fa-nya rasional. Kalau rasional, fx-nya sama dengan 4x. Maka fa-nya 4a. Nah berarti kalau begitu, si limit fxn ini sama dengan A plus 6, sementara fa-nya sama dengan 4a. Tidak sama. Sama kecuali kalau A-nya sama dengan 2. Tapi kan sudah kita kecualikan 2 itu tadi. Nah dengan demikian, limit fxn tidak sama dengan fa. Nah itu baru bilang A-nya rasional. Bagaimana kalau A-nya bilangan irasional? Itu ya. Pilih barisan, ya pasti beda dengan yang ini barisannya. Yang suku-sukunya bilangan irasional, tapi konvergen ke bilangan rasional, yaitu si A tadi. Apakah ada? Pasti ada, dijamin oleh teorema gitu ya. Oleh teorema kepadatan bilangan rasional. Gitu. Apa contohnya? Ya barisan yang kayak begini. Xn sama dengan 1 plus 1 per n pangkat n. Itu suku-sukunya semuanya rasional. Tapi dia konvergen ke E yang merupakan bilangan irasional. Itu ya. Oke. Jadi pilih barisan yang suku-sukunya rasional tapi limitnya sama dengan A. Dengan cara yang sama kayak tadi, limit Fyn sama dengan limit, nah Yn itu bilangan rasional, maka Fx-nya sama dengan 4x, sehingga Fyn-nya sama dengan 4yn. Gitu ya. Seperti halnya sifat limit, nah ini kan 4 kali limit Yn. Limit Yn-nya kan tadi sama dengan A, maka ini sama dengan 4a. Ya, tetapi Fa tidak sama dengan 6 plus A. Gitu ya. Jadi, bukan. Maksudnya Fa-nya sama dengan 6 plus A. Jadi, artinya kalau gitu, limit Fyn tidak sama dengan Fa. Karena Fyn-nya itu 4A, Fa-nya 6 plus A. Nah, itu semua membuktikan bahwa F tidak kontinu pada seluruh bilangan real, kecuali pada 2. Nah, demikian pembahasan kali ini. Saya kira cukup. Saya Eri, assalamualaikum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti titik klasternya lihat di searching aja di channel YouTube saya itu. Atau titik limit tadi ya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.